Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channel Pangeran Kesiangan. Kali ini kita memasuki bagian keempat untuk perakitan sebuah pemancar radio SW. Pemancar SW ini saya mempergunakan panel 21 giget, 2 gelintir dan modulasi 807, 1 gelintir. Untuk di bagian keempat ini saya akan membuat regulator untuk menggerakkan DDS dan buffer, yaitu untuk mendorong tabung. Ini PCB-nya saya sudah buat. Ini adalah PCB untuk regulator. Nanti PCB ini hanya disuplai trafo. Ini dia trafo 3 ampere bohong-bohongan, taruhlah 2 ampere lah ya. Tegangan dari trafo hanya 12 volt saja, 12 volt. Nanti 12 volt ini akan digunakan untuk relay radio DDS, penguat DDS atau buffer. Jadi cukup banyak juga yang akan digunakan dari 12 volt tersebut. Oke, kita langsung saja kita merakit regulator. Ya, sebelumnya saya akan menggambarkan skema regulatornya supaya teman-teman nggak bingung seperti apa. Aduh, rubuh. Seperti ini saya gunakan 7812. Seperti itu. 7812 itu tengahnya ground ya, bodinya juga ground, jadi bisa langsung dihubungkan. Seperti itu. Langsung sini bang. Nah, ini saya gunakan langsung ke sini. Nah, senjoda. Ini langsung terapu. Volt ini 0. Begitu, sini 220 volt. Untuk elko saya nggak terlalu fanatik, lebih bagusnya ya di atas 1000 mikro lah ya. Kalau ini saya gunakan elko yang ada aja nih,
2200 yang ini 1000. Oke, jadi ini saya tulis di sini 2200 mikro. Ini polnya agak gede di sini, di atas 16 lah. Ini saya gunakan di sini 35 pol. 35 pol. Dan di sini nggak terlalu besar, nggak apa-apa. Di sini saya gunakan 1000 mikro. Ini keluar 12 pol di sini. 12 pol ini elko. Jadi nggak terlalu fanatik elko di sini. Elko yang di sini ya harus di atas 1000 sini. Sini saya gunakan 2200 seadanya, ini yang di laci. Ini voltasenya harus di atas 16. Ini saya gunakan 25 volt. Untuk transistor ini saya biasa menggunakan transistor regulator TV. Regulator TV ya, tipenya berapa aja sih saya seketemunya begitu. Jadi di sini saya tulis transistor regulator TV. Regulator TV. Kalau bisa bodinya yang seperti ini, jadi nggak perlu harus pakai isolator, ini langsung kita baudin begitu. Terus di sini nanti ini kan udah jadi nih regulatornya. Setelah regulator ini udah jadi, di sini untuk mensuplai DDS di sini. DDS. Nah, ini dia continue untuk DDS. Terus untuk menyuplai penguat DDS di sini saya tulis buffer. Nah, untuk buffer ini melalui relay. Sini. Nah, kayak relay dia. Di kontak relay. Terus dari sini ini adalah positif yang tidak terregulator. Positif yang tidak terregulator yaitu dari elko setelah trapo ya. Ini untuk menggerakkan relay. Ini dia saya gambarkan seperti ini. Relay. Oke. Seperti itu. Nah, terus tegangan yang tidak terregulator pun akan digunakan radio ya. Sini saya
gambarkan ini. Dan radio ini lewat switch relay. Nah, di sini. Nah, gini ya, switch relay. Terus apalagi, sekira cukup ya. Jadi regulator ini menggerakkan 4 buah relay, radio, DDS, dan buffer. Jadi seperti ini skemanya. Jadi antara buffer dan radio ini dia bergantian. Saat buffer ini on, radio ini off. Saat buffer off, radio on. Jadi bergantian ya. Tapi dia tegangannya beda. Kalau DDS sama buffer itu tegangannya yang terregulator, dan untuk relay dan radio itu tegangannya tidak terregulator. Oke. Ya untuk radio bisa saja ke tegangan ke terregulator. Seperti itu. Oke, saya kira cukup sekian untuk skema. Sekarang kita langsung saja merakit ini dia. Saya sudah siapkan PCB-nya. Biasanya kalau orang-orang sih untuk transistor regulator ini menggunakan jengkol 2N3055. Tapi kalau saya nggak ribet kalau jengkol tuh, jadi nggak begitu suka. Kalau menurut teman-teman pakai jengkol ya boleh-boleh aja gitu. Kalau saya lebih suka pakai petek, gini enak, simpel, kagak ribet. Kalau sebetulnya regulator ini difungsikan untuk berbagai macam keperluan, dan nanti bila terjadi transistornya panas itu diparalel saja transistornya. Kalau untuk perangkat yang akan kita gunakan ini, karena nggak terlalu besar dia membutuhkan ampere, jadi nggak terjadi panas gitu. Jadi cukup satu saja transistornya. Dan saya nggak pernah pakai transistor tip 41 pun bisa, nggak panas, bisa oke-oke aja gitu tip 41. Tapi saya pikir kan ini lebih hot lagi, bukan lebih hot, lebih apa namanya, lebih aman, karena biasa dialiri tegangan tinggi ya, dialiri 300 volt biasanya dia transistor ini. Sekarang cuma dialiri 12 volt ya, kata dia encer begitu. Ini adalah 7812. Kenapa dari trafo 12 volt terus IC-nya pakai 7812? Kenapa nggak pakai 15 volt dari trafonya? Seperti itu ya, pertanyaan umum. Saya beralasan kalau pakai dari trafonya lebih dari 12 volt, kalau nanti terjadi masalah di regulator ini, misalnya jebol, transistor jebol atau bermasalah, tegangan yang mengalir akan sesuai dengan dari trafo.
Misalnya dari trafo 20 volt dia akan mengalir ke rangkaian 20 volt, akan merusak rangkaian. Tapi kalau misalnya dari trafo 12 volt terjadi masalah di regulator ini, itu dia tetap mengalirnya 12 volt gitu. Jadi enggak bermasalah di rangkaian, cuma terjadi kualitasnya aja yang berubah, misalnya browming dan segala macam. Jadi hanya kualitas yang berubah. Nah, kalau kualitasnya berubah, nanti kita cari permasalahannya di mana. Berarti regulatornya bermasalah. Nah, tapi rangkaiannya tidak terjadi kerusakan atau jebol. Apa itu DDS, apa itu buffer atau ke radio. Jadi masih aman di rangkaian, di depannya aman. Kalau kita dari trafonya tetap 12 volt, itu alasan saya seperti itu. Tapi teman-teman kalau mau mempergunakan lebih dari 12 volt dari trafonya ya oke-oke aja. Kalau saya kan cari amannya begitu. Pertanyaan umum, kenapa pakai dari trafo 12 volt terus pakai 78 12? Apakah tercukupi tegangannya 78 12? Oke, misalkan tidak tercukupi 78 12, keluarnya bukan 12 volt, misalnya 10 volt begitu. Oke, katakan plusnya menjadi 10 volt. 10 volt pun masih bisa, DDS dan buffer masih bisa begitu. Masih bisa bergerak. Relay radio pun masih bisa bergerak. Oke, kita lanjut nyordel. Ngomong mulu kapan nyordelnya. Oke, kita sordel ini dia 78 12. Oh ya, untuk skema ini saya ralat sedikit nih, ini ada salah. Nih, nah, itu, udah, nah gitu, maksudnya seperti itu. Ini hanya diralat ini aja nih, soal itu. Ya, ini saya sudah rakit untuk regulatornya. Berhubung tadi ada yang nyetel musik, tetangga tuh nyetel lagu-lagu begitu, jadi takutnya masuk ke rekaman saya. Nah, kalau masuk ke rekaman itu disuruh di-cut sama pihak YouTube karena mengandung hak cipta, pelanggaran hak cipta. Jadi suruh dihapus, nggak bisa ditayangkan. Jadi dengan sangat terpaksa, jadi saat menyordel saya tidak syuting begitu. Jadi saat syuting harus sepi sunyi dari suara-suara hak cipta. Tapi jelas di sini dari skema pun saya kira cukup jelas, nggak terlalu rumit lah ya. Terus saya akan memasang sebuah LED untuk indikator bahwa tegangan tersebut sudah masuk atau belum. Akan saya pasang di keluaran regulator di sini sajalah ya, di sini nih. Nah, untuk memasang lampu LED ini kan dia ada polaritas min plusnya. Jadi kalau kita pandang lampu LED ini di dalamnya tuh, ada yang kecil, ada yang gede lah ya, terlihat di dalam lampu LED. Jadi bodi di dalam lampu itu ada yang kecil, ada yang gede. Nah, yang gede itulah yang negatif, yang gede negatif, jadi yang plus yang kecil. Nah, kita kasih tahanan di plusnya, ini kita gunting saja di sini. Sebetulnya kasih tahanan ya bisa-bisa aja di negatif sih,
terserah itu mah ngasih tahanan di negatif atau di positif. Yang jelas dia yang penting dia tertahan tegangannya. Tegangan 12 volt akan kita kasih deh tahanan supaya dia awet. Saya kasih 2 kilo 2K2 lah ya. Ya sudah terpasang lampu LED-nya. Ini saya gunakan tahanan 1K2, berhubung 2K2 dikorek-korek nggak ada, nggak apa-apa. 1K2 pun masih awet dia, karena saya mempergunakan yang ini pun 1K2. Oke, sekarang kita pasang di sini. Kita akan mengadakan pengeboran. Kelihatan ya, sudah terpasang di box. Ini dia regulatornya. Sekarang kita join DDS nya. Ini dia DDS nya. Ini dia butuh tegangan 12 volt terregulator. Ya, sudah di join dari DDS. Ini dia tuh. Mana dia? Nah, tuh. Nah, lebih jelas. 12 volt. Volt yang saya gunakan sudah di join ke DDS, jadi sesuai dengan ini dia. Jadi sudah kita coba sekarang, kita on. DDS nya sudah menyala. Kita putar. Nah, oke, sudah bekerja untuk DDS nya. Oke teman-teman setanah air, mungkin perjumpaan kita sampai di sini terlebih dahulu. Nanti kita sambung di bagian ke-5 untuk rangkaian ke selanjutnya. Mudah-mudahan kita berjumpa lagi. Terima kasih semuanya. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.